karena mereka bukan salah apa-apa. Mereka tidak kriminal. Mereka hanya mempertahankan hak menurut Islam. Nah, mempertahankan hak itu jihad, dan mati di situ adalah mati syahid. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah. Jadi kita tahu bahwa rakyat ini juga resah, ormas-ormas besar bahkan partai terutama yang diharapkan peduli terhadap ini memang belum. Dan pada hari ini saya lihat Partai Umat melakukan pendahuluan. Saya kira ini harus disusul dengan partai-partai yang lain. Tapi mungkin saya ingin mendengar Bapak Dr. Mas Wisnu Tanggang, apa rencana ke depan? Tentu bukan kebetulan dari Partai Umat, tapi tentu bukan itu. Untuk bagaimana supaya masyarakat, tokoh, partai, ormas peduli terhadap ini. Karena ini kalau tidak, kita tahu dengan terjadi keributan kemarin itu, pengosongan sekarang ini masih terus terjadi dan katanya akan tetap dikosongkan sampai tanggal 28. Ini sangat memprihatinkan. Silakan Pak Masri. Baik, terima kasih. Saya punya pikiran lain memang soal investasi yang gaya sekarang ini. Ada agenda mungkin ya di balik ini, tapi saya belum bisa menggambarkan. Karena peristiwa-peristiwa seperti ini atas nama investasi, banyak daerah-daerah yang kemudian dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang notabene sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan bukan milik bangsa sendiri. Ini persoalan lain yang barangkali para tokoh perlulah mengkaji ini. Jadi berdiri beberapa perusahaan-perusahaan besar di wilayah NKRI yang menggusur rakyat kita, kemudian itu rakyatnya merasa keberatan. Karena mereka merasa itu hak milik mereka. Oleh karenanya, itu yang saya katakan, saya berpikir ada agenda lain yang perlu kita diskusikan akan datang menjadi kajian Partai Umat sehingga kita temukan solusinya. Yang kedua, saya perlu betul-betul mengingatkan pemerintah. Saya serius untuk mengingatkan pemerintah bahwa negara ini kita dirikan dengan hasil perjuangan yang jerih payah itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Bukan menolong kita itu jelas melindungi semua tumpah darah, ada bangsa dan tumpah darah. Kita ini harusnya dilindungi oleh pemerintah. Ya, dibuat negara ada pemerintah itu harus melindungi kita. Kemudian mencerdaskan kita. Setelah itu mensejahterakan. Jadi ini tanggung jawab yang diembankan oleh para pendiri kita kepada pengelola negara, dalam hal ini pemerintah, dalam bentuk konstitusi, itu amanah. Sekarang saya bisa memahami bahwa investasi itu adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat, itu normalnya. Apakah betul begitu? Kenyataan yang kita lihat, investasi itu bukan mensejahterakan rakyat, karena dia menggusur. Apa yang dia punya selama ini kemudian tidak punya lagi. Apa yang dirasakan oleh orang yang tergusur? Pertama, lahannya sudah tidak ada. Yang kedua, dia harus pindah ke tempat lain yang harus beradaptasi dengan peradaban baru yang dia tidak tahu sama sekali, baik pekerjaan hilang, kemudian sekolahnya bagaimana anak-anaknya, masa depannya apa. Ini menurut saya suatu cara yang salah. Ya, jadi ada penguasaan total suatu wilayah kepada satu perusahaan, dan perusahaan itu yang kita pikirkan adalah siapa ini sebenarnya di belakang ini. Nah, oleh karena itu saya katakan ini cara-cara yang sudah tak Pancasilais. Saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa tanggung jawab menjalankan Pancasila itu bukan rakyat, tapi pemerintah. Pemerintah harus menjadikan rakyat ini sejahtera dengan adil, ya. Bukan berpihak kepada pengusaha atau investor. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk upaya ini saya pribadi dan mungkin juga sebagaimana yang dipidatokan oleh Ketua Umum pada pembekalan kemarin penutupan, itu dikatakan hentikan segera atau batalkan segera rencana investasi di daerah Batak dan Rembang dan sekitarnya yang dimanapun yang mau dibuat.
Karena ternyata menurut kita itu tidak mensejahterakan rakyat. Yang kedua, kembalikan kehidupan di sana sesuai sebagaimana semula. Sekolah hidupkan, puskesmas dari hidupkan, kemudian mata pencarian mereka dikembalikan. Sekarang nggak tahu saya, apakah masih bisa bekerja mereka di sana? Sudah nggak aman lagi. Nah, kalau tidak bekerja kan berarti mensengsarakan rakyat. Belum ada kepastian hukum dalam seperti gitu. Iya. Lalu apa gunanya investasi kalau kemudian rakyat sendiri yang menderita? Saya kira inilah yang perlu kita teliti. Kenapa justru ada investasi, rakyatnya bukan sejahtera tapi menderita? Kalau saya melihat sekarang ini adalah penderitaan. Nah itulah saya kira ini saya mau terlibat dalam ini meskipun tidak ada sebetulnya dari yang lalu saya sudah berikutkan ini. Tapi ini bersyukur kita Partai Umat sudah mensponsori, menginisiasi. Mudah-mudahan ya seperti yang disampaikan tadi partai-partai lain supaya ikut semua. Semua elemen masyarakat harus bersama-sama dalam forum ini menyuarakan hal yang sama, hentikan itu proyek investasi yang justru berbalik menjadi bencana bagi rakyat. Baik. Saya kira itu. Kemudian kembalikan suasana kehidupan di sana sebagaimana sebelum kejadian ini. Bebaskan tahanan, bebaskan tahanan yang bebaskan tahanan-tahanan yang itu karena mereka bukan salah apa-apa. Mereka tidak kriminal. Mereka hanya mempertahankan hak. Soal siapa yang berhak dan apa mungkin itu kan ada pengadilannya. Ya. Lalu menurut Islam mempertahankan hak itu jihad dan mati di situ adalah mati syahid. Saya dukung warga Melayu untuk mempertahankan haknya. Baik, terima kasih. Saya kira ini membesarkan hati dan keberanian dari masyarakat yang merasa terzolimi dan bahkan mereka tidak tahu tentang hak-hak mereka. Dan kita mengusulkan rakyat ini jangan hanya sekedar partai, tapi calon-calon presiden yang akan datang juga harus berbicara masalah.